Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam penyelesaian soal-soal Olimpiade Matematika atau soal kemampuan tingkat tinggi dalam bidang matematika. Kali ini akan kita bahas dua soal yang terlihat di layar kaca Anda. Kita coba selesaikan soal nomor 1. Dari yang diketahui, yaitu X sama dengan akar 111 dikurang 1 per 2. Nah, ini kita lakukan perkalian silang, yaitu 2X sama dengan akar 111 dikurang 1. Nah, nilai negatif 1 kita bawa ke ruas kiri menjadi 2X ditambah 1 sama dengan akar 111. Nah, kemudian untuk menghilangkan akar ini, maka kedua ruas dipangkat dengan pangkat 2, yaitu 2X ditambah 1 pangkat 2 sama dengan akar 111 dipangkat dengan 2. Hasil yang kita peroleh adalah, kita uraikan di sini, 4X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan, nah kalau akar dipangkat 2, akarnya hilang menjadi 111. Nah, hasil yang kita peroleh yaitu 4X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 dikurang 111 sama dengan 0. Hasilnya adalah 4X kuadrat ditambah 2X dikurang 110 sama dengan 0. Karena ini dapat dibagi dengan 2 semuanya, maka persamaan ini kita bagi 2 atau dikali dengan 1/2. Hasilnya adalah 2X kuadrat ditambah X dikurang 55 sama dengan 0. Dan ini kita jadikan sebagai persamaan pertama. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, untuk soal di atas, itu pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Oleh karena itu, persamaan 1 dikalikan dengan, nah untuk menghasilkan persamaan 1 ini menghasilkan pangkat 5, berarti dikalikan dengan pangkat 3. Sehingga diperoleh 2X pangkat 5, karena dikalikan dengan pangkat 3, ditambah X pangkat 4. Kita ada kesilapan, di sini kuadrat itu bukan 2X ya, jadi 4X. Jadi 4X, di sini 4X, dibagi 2 menjadi 2X. Nah, itu dia. Ya. Nah, persamaan 1 ini kita kalikan dengan X pangkat 3, hasilnya adalah 2X pangkat 5 tambah 2X pangkat 4 dikurang 55X pangkat 3 sama dengan 0. Dan ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi bahwasannya di persamaan di soal kita itu ada pangkat tertingginya juga ada 4. Kalau pangkat tertinggi 4, 2X pangkat 4 sudah terwakili di persamaan kedua, ada unsur 2X pangkat 4. Kemudian 53X pangkat 3, nah ini belum ada, yang ada di sini adalah 55X pangkat 3. Sehingga gimana cara 55X pangkat 3 ini akan kita kurangkan dengan 2X pangkat 3 nantinya. Sehingga persamaan 1 ini, karena dia ada mengandung 2X pangkat 2, nanti kita kalikan dengan nilai X saja agar menghasilkan nilai 2X pangkat 3, sehingga jika dijumlahkan dengan persamaan 2 nantinya, min 55 itu akan berubah menjadi min 53. Oke, selanjutnya berarti persamaan 1 dikalikan dengan X. Hasil yang kita peroleh adalah
2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 55x sama dengan 0. Dan ini kita jadikan sebagai persamaan ketiga. Nah, selanjutnya karena di sini muncul 2x kuadrat. Nah, muncul 2x kuadrat, sementara di soal itu tidak ada yang namanya perpangkatan x pangkat 2, tidak ada. Oleh karena itu, agar nilai 2x kuadrat yang ini hilang, maka persamaan 1 ini kita kalikan dengan min 1. Nanti jika kita tambahkan min 2x pangkat 2 ini dengan 2x pangkat 2 ini akan hilang. Jadi, persamaan 1 selanjutnya dikalikan dengan min 1. Nah, hasil yang kita peroleh adalah min 2x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 55. Nah, kalau min, mohon maaf, dikali dengan min berarti di sini nilainya bukan positif, berarti nilai negatif 2x ditambah 55 sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan persamaan keempat. Oleh karena itu, persamaan 2 ditambah dengan persamaan 3 ditambah dengan persamaan 4, hasil yang kita peroleh adalah 2x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dikurang 55x pangkat 3 sama dengan 0. Kemudian dengan persamaan ketiganya, 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 55x sama dengan 0. Selanjutnya, yang terakhir, min 2x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 55 sama dengan 0. Nah, ketiga persamaan ini kita jumlahkan. Nah, yang pertama kita lihat dulu nilai 2x kuadrat itu habis. Kemudian, ya cuma itu yang habis. Selanjutnya kita lihat lagi 2x pangkat 5. Cuman ini 1, 2x pangkat 5. Berarti kita jadikan di sini 2x pangkat 5. Nah, kemudian 2x. Nah, selanjutnya pangkat 4. Pangkat 4 juga ini hanya 1. Berarti ditambah 2x pangkat 4. Nah, kemudian yang berikutnya adalah min 55. Di sini ditambah yang min 55x pangkat 3. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang ini tambah 2x pangkat 3. Kemudian ditambah min 55x kurang 2x ditambah 55 sama dengan 0. Nah, jadi jika kita sederhanakan, jadinya 2x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dikurang 55 dengan min 55 dengan 2 berarti kan min 53, berarti min 53x pangkat 3. Nah, kemudian kalau ini berarti min 57x ditambah 55 sama dengan 0. Selanjutnya kita perhatikan soal. Dari soal diketahui bahwa yang ditanya adalah 2x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dikurang 53x pangkat 3 dikurang 57x tambah 54 pangkat 2004. Nah, sementara hasil yang kita peroleh adalah ini dia. Nah, kita perhatikan bahwasanya nilai ini semuanya yaitu sama dengan ini, sama dengan di soal, tetapi di soal 54.
Sementara yang kita cari adalah 55. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Kita buat seperti ini. 2x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 dikurang 53x pangkat 3 dikurang 57x ditambah 55 dikurang 1 pangkat 2004. Nah, ini dia hasilnya. Nah, jadi ini semua sama dengan persamaan terakhir kita. Nah, persamaan terakhir kita yang ini sama. Nah, ini kita lihat sama. Nah, ini sama. Nah, sama. Nah, oleh karena itu, kita dapat menyelesaikannya berarti nilai ini adalah 2x pangkat 5 tambah 2x pangkat 4. Ini semuanya dari persamaan ini adalah bernilai 0. Ya kan? Nah, kemudian dikurang dengan 1 pangkat 2004. Nah, kalau ini hasilnya adalah min 1 pangkat 2004, berarti kalau nilai negatif dipangkat dengan bilangan genap, hasilnya adalah positif 1. Jadi inilah jawaban untuk soal nomor 1. Baik, sekarang kita lihat soal nomor 2. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 2, nah kita perhatikan. Kita misalkan fx tadi dari diketahui fx adalah 9 pangkat x per 9 pangkat x kurang 3. Nah, kemudian kita coba lagi f1 kurang x sama dengan berarti 9 pangkat 1 kurang x per 9 pangkat 1 kurang x dikurang 3. Nah, hasilnya adalah kita lihat berarti di sini adalah 9 pangkat 1 kalau diuraikan dikali 9 pangkat min x per 9 dikali 9 pangkat min x ditambah 3. Nah, hasil yang kita peroleh adalah berarti kalau ini sama halnya dengan 9 per 9 pangkat x per 9 per 9 pangkat x ditambah 3. Jadi jika kita lihat, kita samakan penyebutnya untuk yang di bawah per. Berarti di sini kita samakan penyebutnya berarti 9 ditambah 3 kali 9 pangkat x per 9 pangkat x. Jadi hasil yang kita peroleh nantinya adalah 9 per 9 ditambah 3 kali 9 pangkat x. Nah, ini yang kita peroleh. Kemudian kita sederhanakan lagi. Di atas itu berarti bisa kita buat 3 dikali 3 per 3 dikali 3 ditambah 3 dikali 9 pangkat x. Nah, di sini kita lihat nilai 3-nya sama semua, sehingga bisa kita hilangkan, berarti 3 per 3 ditambah, ini hilang 1. Nah, seperti itu, berarti menjadi 3 per 3 tambah 9 pangkat x. Nah, ini adalah F1 kurang X. Nah, kemudian nilai Fx kita jumlahkan dengan F1 kurang X. Hasilnya adalah, nah kita coba 9 pangkat X per 9 pangkat X ditambah 3 ditambah dengan 3 per 3 tambah 9 pangkat x. Nah, ini kita lihat penyebutnya sama, yaitu 9 pangkat x ditambah 3 sama penyebutnya, berarti di atas tetap 9 pangkat x ditambah 3. Nah, hasilnya adalah, karena pembilang dan penyebutnya sama, hasilnya adalah
1. Ini berarti bahwa jika X itu kita anggap 1/1996, maka 1 kurang X itu adalah 1 kurang 1/1996, hasilnya adalah, yaitu ini kalau kita samakan penyebut 1996/1996 dikurang 1 jadinya 1995/1996. Oke, berarti kalau Fx-nya 1/1996 ditambah Fx-nya kalau 1 kurang X, yaitu 1995/1996, maka hasilnya sama dengan 1 yang sudah kita jelaskan di atas, berarti sama dengan 1 karena pasangannya adalah, kalau kita anggap ini X, berarti 1995/1996 seperti di atas 1 kurang X. Berarti pasangan selanjutnya adalah jika F-nya itu 2/1996, berarti kalau ditambah 1 kurang X, berarti 1 kurang X, berarti 1 dikurang 2/1996, hasilnya adalah 1994/1996. Hasilnya juga 1. Karena ini, kalau ini dianggap X, berarti hasil 1 kurang X ini. Nah, selanjutnya kita coba lagi terus-menerus sampai, F 997/1996 ditambah. Nah, kalau 1 kurang X, kalau ini dianggap X, berarti di sini adalah 999/1996. Nah, artinya 1996 dikurang 997, yaitu 999 sama dengan 1. Nah, selanjutnya, jika kita anggap nilai X itu adalah 998/1996, nah ini tidak bisa. Kenapa? Karena akan dijumlahkan bukan dengan 1 tambah X untuk menghasilkan 1996. Berarti harus 998. Berarti nilai ini adalah nilai yang tidak bisa diuraikan menjadi 1 kurang X. Karena nilai ini adalah nilai tunggal. Nah, ini jadinya. Nah, kemudian kita lanjutkan 999/1996 ditambah. Nah, kalau 1 kurang X hasilnya adalah kembali lagi menjadi 997/1996. Artinya, kalau nilai X ini hasil 1 kurang X-nya, dia kembali lagi menjadi hal yang pertama ini. Nah, selanjutnya seperti itu terus menjadi hal yang sama di atas. Berarti tingkat terakhirnya adalah 997. Kemudian kalau 998 tidak punya 1 kurang X-nya, karena 998 ditambah 998 baru mendapat 1996. Nah, oleh karena itu, kalau ini berarti tidak mungkin 1. Nah, tidak mungkin karena tidak ada unsur 1 kurang X-nya. Oleh karena itu, kita punya sebuah persamaan seperti ini. F 1/1996 ditambah seperti di soal, yaitu 2/1996 ditambah dan seterusnya
sampai 1995 per 1996. Sama dengan, sama dengan ini berarti kita coba pasangkan F1 per 1996 ditambah F 1995 per 1996, kemudian ditambah F2 per 1996 ditambah, kalau yang dua tadi berarti ditambah 1994 per 1996 ditambah dan seterusnya sampai yang terakhir tadi adalah F dari 997 per 1996 ditambah dengan F 999 per 1996. Nah, ditambah yang tidak ada pasangannya yaitu F dari 998 per 1996. Nah, hasil yang kita peroleh adalah kita sama-sama tahu jika ini pasangan dengan ini hasilnya adalah 1. Kemudian ini pasangan dengan ini juga 1. Sampai pasangan ini dengan ini juga 1. Berapa banyak 1? Jadi 1 banyaknya sejumlah pasangannya itu sejumlah yaitu di sini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 997. Berarti ada 997. Nilai satunya berarti 1 dikali 997 ditambah F dari 998 per 1996. Nah, hasil yang kita peroleh adalah 997 ditambah. Nah, F ini 998 ini jika kita sederhanakan menjadi sama-sama dapat dibagi 998 menjadi 1/2. Nah, kemudian nilai 1/2 ini yaitu 997. Nah, nilai 1/2 ini kita masukkan ke dalam fungsi kita yaitu 9 pangkat setengah per 9 pangkat setengah ditambah 3. Mesti ingat 9 pangkat X per 9 pangkat X ditambah 3. Nah, hasilnya adalah 997. Nah, kalau 9 pangkat setengah berarti kan akar 9 yaitu 3 per 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 997 ditambah 3/6. Kemudian kita sederhanakan lagi. 997 ditambah 3/6 itu sendiri adalah 1/2. Jika disederhanakan, hasilnya adalah 997 setengah. Atau kalau kita ingin menyamakan penyebut, ya sama aja. Berarti 997 dikali 2 menjadi 1994 ditambah 1/2, hasilnya adalah 1995/2. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 2. Demikian penyelesaian 2 soal di atas, semoga Anda paham. Sampai ketemu pada soal-soal olimpiade berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.